Halo everyone, kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film yang berjudul The Pope's Exorcist. Film ini bercerita tentang seorang pastor pengusir iblis yang bernama Gabriel Amorth. Ia dimintai tolong untuk mengobati seorang anak laki-laki yang sedang kerasukan Raja Iblis. Langsung saja kita mulai alur ceritanya yuk. Pada tahun 1987 terjadi hal mistis di sebuah rumah terpencil yang berada di Italia, yaitu seorang pemuda dari salah satu keluarga itu mengalami kerasukan iblis jahat. Seorang pastor yang bernama Gabriel Amorth akhirnya diutus untuk menyembuhkan anak itu. Dalam pengusiran iblis, Gabriel Amorth dengan sengaja menantang kehebatan iblis itu dengan menyuruhnya untuk masuk ke dalam tubuh seekor babi yang sengaja ia bawa. Iblis yang terprovokasi oleh Pastor Gabriel akhirnya masuk ke dalam tubuh babi dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Pastor Gabriel bahwa tidak ada apapun yang tidak bisa ia lakukan. Seketika itu juga babi itu ditembak dan mati, bersamaan dengan si pemuda yang kembali sadarkan diri. Scene kemudian beralih pada sebuah keluarga yang terpaksa pindah dari USA setahun setelah kepergian suaminya. Ia adalah Julia beserta kedua anaknya yang bernama Henry dan Amy. Mereka berencana untuk menepati sebuah kastil tua peninggalan dari almarhum suaminya. Julia kemudian berencana merenovasi kastil itu dan menjualnya sehingga mereka bisa menemukan rumah baru yang lebih baik nantinya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kepala proyek dan seorang pastor bernama Thomas. Kepala proyek tersebut dengan sengaja memanggil pastor untuk mendoakan kastil yang sudah lama terbengkalai itu dan juga kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung di sana. Amy, get off of there before you break your neck. Selayaknya anak-anak pada umumnya, Henry yang merasa bosan berkeliling di sekitar kastil. Ia melihat-lihat di sekitaran kastil tua yang sedang direnovasi, hingga ia sampai ke sebuah dinding misterius. Sedangkan kakaknya Amy yang sebenarnya tidak terima atas tindakan ibunya yang memilih untuk pindah ke kastil tua itu. Ia mengabaikan Julia, bahkan tidak menggubris saat Julia menanyakan keberadaan Henry. Kembali ke Italia, Gabriel menghadiri sidang Vatikan yang sepertinya diadakan untuk menginterogasi Gabriel atas tindakan eksorsis yang dilakukannya kemarin tanpa sepengetahuan petinggi Vatikan. Tindakan Gabriel rupanya menuai pro dan kontra di antara petinggi Vatikan. Apalagi ia menggunakan hewan sebagai mediasi eksorsisme tersebut. Hal itu didukung oleh kegagalan Gabriel dalam melakukan tindakan eksorsis yang akhirnya membuat seorang gadis bernama Rosaria bunuh diri. Di sore harinya terlihat dua orang pekerja yang berniat ingin kembali pulang. Dalam keadaan yang gelap gulita, mereka pun kemudian menghidupkan sebuah suar untuk penerangan dan kemudian mengarahkannya ke dalam lubang pada tembok tersebut. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Akibat kejadian tersebut, proyek pun dihentikan dan kepala proyek menarik semua pekerjanya dari kastil tua tersebut. Dalam keadaan bingung atas kejadian yang baru saja Julia alami, ia kemudian menghampiri Henry yang sedang tidur di dalam kamarnya. Namun secara tiba-tiba Henry mengalami kejang-kejang yang tak biasa. Ia kemudian mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Melihat hal itu, Julia bersama Amy langsung membawa Henry ke rumah sakit untuk pemeriksaan.
Namun anehnya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda sebuah penyakit sama sekali, alias Henry sehat walafiat. Has he been through any trauma recently? Dokter curiga trauma atas apa yang pernah Henry alami sebelumnya dapat membuat psikisnya terpukul. Ia kemudian menyarankan Julia untuk membawa Henry menemui psikiater. I need to talk to someone at the consulate who can. Tak mendengarkan saran dokter, Julia kemudian membawa Henry pulang dan merawatnya di rumah saja. Malam itu tiba-tiba saja listrik mati total. Julia kemudian memeriksa keadaan Henry yang sedang sakit. Saat itulah Henry kembali kerasukan iblis dan meminta Julia untuk memanggil pastor. Julia kemudian memanggil Pastor Thomas sesuai keinginan Harry. Namun belum semenit Thomas masuk ke dalam kamar Henry, ia sudah terpental keluar dengan begitu kasar. Ternyata bukan Thomaslah pastor yang Harry inginkan. Kejadian yang menimpa keluarga Julia telah sampai di telinga seorang paus sekaligus guru yang sangat dihormati oleh Gabriel. Paus yang mengetahui bahwa ini bukanlah tugas biasa, sehingga ia akhirnya mengutus Gabriel untuk menanganinya. Tanpa berlama-lama, akhirnya Gabriel tiba di Spanyol, tempat di mana kastil angker itu berada. Di sana, Gabriel disambut oleh Thomas yang memang sudah menunggu kedatangannya. Thomas kemudian langsung membawa Gabriel menemui Henry untuk melihat keadaannya. Henry, Gabriel kemudian mengeluarkan sebuah benda suci dari dalam tas yang ia bawa. Benda tersebut yang dapat membantunya untuk memastikan apakah Henry benar-benar kerasukan atau tidak. Setelah memeriksanya, Gabriel menyadari bahwa iblis itu bukanlah iblis biasa. I know your nightmares. Karena iblis tersebut dapat dengan mudah menembus ke dalam alam bawah sadar Gabriel dan juga mengorek kelemahan dan ketakutan Gabriel. Menyadari hal yang berada di hadapannya tidaklah mudah, ia meminta Julia dan Thomas untuk membantunya mengusir iblis tersebut. Says things that it could not know. Akhirnya menceritakan masa lalu yang dialami Henry. Ia mengatakan bahwa Henry bersama ayahnya dalam sebuah kecelakaan yang menewaskan ayahnya secara tragis. Akibat kejadian itu, Henry mengalami trauma berat hingga ia menjadi anak yang murung. Hal itulah yang menjadi celah iblis itu merasuki Henry. It can make the innocent more vulnerable. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Gabriel adalah mencari informasi lebih lanjut tentang iblis yang merasuki tubuh Henry. Mengingat ia bukanlah iblis biasa. Mereka harus bekerja sama dalam melawan iblis yang bersarang di dalam tubuh Henry. Gabriel mengatakan bahwa tubuh Henry tidak akan sanggup untuk menahan iblis tersebut lebih lama. I see you brought. Dan tak hanya Henry saja, iblis itu juga akan mengganggu mereka semua, sehingga mereka harus bergegas melawan iblis. Lord Jesus Christ, by the descent of the Holy Spirit, by Gabriel dan Thomas pun berusaha untuk melindungi mereka semua dengan terus berdoa tanpa henti. Kepada Thomas, Gabriel mengingatkan bahwa iblis akan mencari kelemahan terbesar kita untuk menghancurkan kita. Ia akan memperdaya pikiran kita sehingga kita tidak lagi dapat kuat menghadapinya. Rosaria. Tepat seperti yang dikatakan Gabriel, saat mereka sedang berdoa tanpa henti, ia malah dihantui oleh Rosaria, gadis yang bunuh diri karena kesalahan Gabriel. Your congregation like you're better than them when you're fucking dead. Tak berhenti sampai di situ, iblis juga memperdaya Thomas dengan mengungkapkan dosanya yang telah lalu, di mana ia telah meniduri gadis-gadis jemaatnya dahulu.
Rather be fucking that little. Tak seperti Gabriel yang dapat menghadapinya dengan tenang, Thomas tak bisa tinggal diam atas fitnah yang dilakukan iblis itu. Syukur hal itu dapat dihalangi oleh Gabriel. Rumble from the inside. Setelah segala cara telah dilakukan namun belum juga menemukan titik terang, mereka pun akhirnya bertukar cerita. Thomas bercerita bahwa ia sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Namun cintanya pada Tuhan akhirnya membuatnya memilih jalan suci. This is not about the boy. It has a bigger plan. Saat bercerita, Gabriel kemudian mengingat terdapat sebuah sumur tua yang mencurigakan di kastil itu. Ia pun langsung bergegas menuju sumur itu, sementara Thomas diperintahkan untuk terus berdoa. Saat dibuka, terdapat begitu banyak tengkorak manusia yang sepertinya sengaja disusun mengitari dinding sumur tersebut. Gabriel kemudian memastikan sumur itu dengan memasukkan kertas yang dibakar dan kemudian menyadari Gabriel telah bergerak, iblis itu mulai meneror semua orang yang berada di dalam rumah. Menyadari keadaan rumah semakin memburuk, Gabriel meminta Amy dan Julia untuk tidur di ruang doa di mana Gabriel dan Thomas bisa menjaga mereka. Sementara keadaan mulai mereda, Gabriel kemudian mengajak Thomas untuk melihat apa yang ia temukan sebelumnya. Sumur itu ternyata terhubung pada sebuah ruangan bawah tanah. Di balik lubang itu ternyata ada sebuah ruangan rahasia berisi kerangka manusia yang terkurung. Dilihat dari cincin yang terpasang di jari tengkorak itu, kerangka tersebut adalah salah satu dari paus yang mungkin telah melakukan eksorsis sebelumnya. Pro dolor emetus nostri effectum. Bersamaan dengan itu, paus yang sedang menganalisa iblis itu tiba-tiba saja jatuh sakit, seakan menunjukkan keterikatan terhadap ritual yang akan Gabriel lakukan. Sementara itu, Gabriel bersama Thomas kembali menemukan kerangka mayat yang terduduk di sebuah singgasana bersama dengan tokat tepat di sebelahnya. Dan orang itu ternyata adalah seorang pengusir iblis yang terkenal, di mana terdapat sebuah jurnal berisikan riwayat dalam ritual pengusiran iblis sebelumnya. Rogue angels buried into the earth. This abbey. Dari situlah mereka menyadari seluruh keanehan dan hal-hal mistis yang mereka alami semenjak menginjakkan kaki di kastil tersebut adalah karena kastil itu sebuah tempat yang dijadikan penjara bagi Raja Iblis. Dalam jurnal tersebut juga akhirnya mereka mengetahui bahwa nama Raja Iblis tersebut adalah Asmodeus. Setelah mengetahui nama Raja Iblis, Gabriel dan Thomas pun memulai eksorsisme. Gabriel juga mengetahui rencana iblis tersebut, yaitu dengan merenggut jiwa para pastor sehingga ia memiliki akses untuk masuk ke dalam gereja dan menghancurkan seluruh gereja yang ada. Sebelum memulai ritual eksorsis, Gabriel dan Thomas melakukan pengakuan dosa pada Tuhan. Gabriel mengakui keegoisannya ingin tetap hidup saat ia menjadi anggota militer. Ia pun menceritakan kembali mengenai Rosaria yang kerasukan iblis. Ia salah mengira bahwa Rosaria bukan mengalami gangguan jiwa, melainkan karena kerasukan iblis. Atas kesombongannya, Gabriel melakukan eksorsis bukan malah memanggil psikiater. Dan karena tindakannya, Gabriel membuat Rosaria semakin parah, hingga akhirnya ia memilih untuk bunuh diri tepat di hadapan Gabriel. Singkat cerita, Gabriel dan yang lainnya mempersiapkan diri untuk memulai eksorsis.
Gabriel dan yang lainnya juga mulai membaca doa tanpa henti hingga Asmodeus semakin murka. Kemurkaan Asmodeus tidak dapat menandingi doa yang dipanjatkan pastor beserta lainnya, hingga akhirnya Henry pun jatuh pingsan. Mereka mengira semua telah selesai, namun ternyata itu adalah taktik si iblis untuk mengelabui mereka. Ia pun menuliskan pesan di perut Henry bahwa Tuhan tidak ada di sini. Dan kini Asmodeus merasuki tubuh Amy. Serangan demi serangan dihantamkan pada mereka dengan tujuan agar Gabriel menyerahkan jiwanya pada Raja Iblis tersebut. Tak sanggup melihat orang lain sengsara, Gabriel terpaksa menuruti keinginan Raja Iblis itu. Setelah iblis merenggut jiwa Gabriel, Henry dan Amy pun kembali sadar. Dengan cepat Thomas menyuruh Julia untuk pergi jauh dari tempat itu. I knew you would sacrifice yourself to save those children, and now you are mine. Dengan sisa kesadaran yang Gabriel miliki, ia berencana untuk bunuh diri sehingga iblis tersebut ikut mati bersamanya. Namun hal itu tak dapat dengan mudah terjadi. Sang iblis terus menghalangi niat Gabriel dan membawanya ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian Thomas datang membantu. Ia terus berdoa untuk menghancurkan Asmodeus tanpa memperdulikan apapun. Sang Raja Iblis kembali memperlihatkan dosa-dosa Thomas dan Gabriel untuk mengambil celah dari ketakutan mereka. Beruntung Thomas dan Gabriel berhasil menghancurkan Asmodeus dengan peralatan yang mereka miliki. Akhirnya ritual eksorsis yang mereka lakukan telah selesai dan mereka berhasil menghancurkan satu dari 200 malaikat yang diusir dari neraka. Berkat hal itu juga mereka akhirnya mendapatkan penghargaan tertinggi dari Paus. Tak hanya itu, Gabriel pun diangkat menjadi pimpinan tertinggi Vatikan yang baru. Bersama dengan Thomas, Gabriel akan melanjutkan perjalanannya dalam membunuh 199 iblis lainnya. Dan film pun tamat. Terima kasih banyak karena telah menonton alur cerita kali ini. See you di alur cerita lainnya. Bye.